Cara membedakan oli palsu dan asli. Pada kesempatan ini saya akan menyebutkan 3 cara untuk membedakan oli asli dan palsu, dan tips dari saya agar teman-teman semua tidak terkena oli palsu. Untuk baru-baru ini teman-teman ada oli palsu yang agak bening ya. Biasanya oli palsu itu agak keruh dan agak kecoklatannya coklat tua gitu ya. Nah, sekarang ada muncul oli baru dengan warna yang bening dan disinyalir itu adalah minyak goreng. Namun demikian tidak minyak goreng yang kental itu ya, atau minyak goreng curah itu bukan, karena untuk minyak goreng curah itu ketika didiamkan seperti ini akan timbul kendal-kendal atau timbul seperti membekunya. Kemungkinan itu adalah minyak goreng yang agak bagus. Nah, seperti ini ya, tidak ada keruh-keruhnya sama sekali. Nah, di sini para pemalsu menggunakan oli minyak goreng. Kenapa? Karena minyak goreng ini adalah per liter sekitar 15 sampai 20 ribu ya. Sementara kalau oli per liter paling murah sekitar 30 sampai 35 ribu, itu kualitas paling rendah ya. Maka si pemalsu akan mendapat keuntungan sekitar ya 10.000 5.000 dari per pemalsuan itu. Jadi tidak untung banyak sebenarnya pemalsu itu. Namun pada motor kita akan berakibat sangat buruk ya, akan menyebabkan kerusakan mesin. Sebenarnya kalau pada minyak goreng ini, minyak goreng yang merek bagus ya yang saya sebutkan, bukan minyak goreng curah. Ini untuk campuran oli hanya sedikit saja ya, misalnya setengah gelas itu bisa untuk adiktif dan untuk deterjen agar si mesin ini tetap bersih, itu tetap bagus. Namun kalau terlalu banyak tentunya tidak akan bagus, karena pada minyak goreng ini tidak ada campuran ininya, bahan-bahan adiktif ya. Jadi pada oli yang asli itu ada adiktifnya seperti dia anti karatnya atau deterjennya atau pelicinnya, dia ada tambahan-tambahan, tidak murni dari minyak bumi saja. Jadi agar oli ini bekerja maksimal dalam mesin ini ada beberapa macam bahan campuran. Untuk oli yang mahal biasanya campurannya akan lebih banyak. Misalnya kalau oli yang murah itu bahannya cuma pelicin dan deterjen seperti silikon ya. Namun untuk oli yang mahal dia ada yang anti panasnya, kemudian anti bekunya dan lain-lain, sehingga menambah dari harga itu dan tentunya akan berefek bagus kepada mesin karena bahan-bahan aditifnya lebih lengkap. Nah, seperti itu tadi penjelasan dari saya tentang perbedaan oli asli dan palsu. Sebenarnya ya sama-sama oli, namun yang palsu ini tidak ada aditifnya. Oke, langsung saja kita ke perbedaannya. Yang di sini saya menyebutkan 3 yang jelas saja ya, yang mudah dideteksi atau dibedakan. Yang pertama ketika membeli kita tentunya harus jeli dengan harga. Biasanya harga berapa? Kalau kita cari yang murah itu pasti ada risiko palsunya. Yang pertama, yang kedua dari warna. Nah, di sini saya akan membedakan ya, untuk warna ini ada bermacam-macam warna soalnya. Ini saya akan tuang. Nah, untuk warna seperti ini ya. Sebenarnya hampir sama, namun oli yang asli itu biasanya agak lebih pekat, ini yang kanan ya, yang di gelas. Kemudian yang di gelas palsu ini adalah oli palsu atau minyak goreng. Kemudian ada lagi oli palsu itu biasanya
pekatnya pekat sekali di sini. Bahkan ketika dilihat dari atas di sini ada putih-putih atau semacam asap di dalam minyaknya itu. Nah, itu dari warna. Jadi dari warna ini kalau terlalu terang juga tidak bagus, terlalu gelap juga tidak bagus. Jadi sedang-sedang. Nah, maka dari itu sebelum kita menuangkan oli ke motor, alangkah baiknya kita cek dulu ya, kita lihat warnanya apakah banyak kotoran atau banyak endapan. Biasanya ada endapan di bagian bawah sini ya setelah ini dituang. Kalau oli palsu, kita cek terlebih dahulu akan lebih baik daripada kita sudah dipasang kemudian mesinnya rusak, malah akan nombok ya, malah akan menambah biaya. Maka dari itu kita harus lebih teliti sebelum memasukkan oli ke mesin. Nah, kemudian sebelum oli dimasukkan ya, ini cara yang ketiga yang saya lakukan dan agak mudah. Ini dibiasakan kita cium aromanya, aroma oli itu, jadi nanti di dalam pikiran kita akan tertanam, oh baunya ini oli asli seperti ini. Jadi nanti ketika mendapat oli palsu akan langsung refleks, wah ini kok baunya aneh, ada bau-bau kebakar atau bau lainnya. Kemudian untuk bau ini ya, biasanya untuk oli ini 80% sama, kecuali oli yang memakai pewangi ya, seperti enduro racing itu. Nah, cuma itu saja yang baunya agak beda. Kalau untuk oli yang lain baunya cenderung sama semua teman-teman. Jadi untuk bau itu tidak seperti warna tadi ya. Kalau warna kan ada yang beda-beda, tiap oli itu warnanya beda, namun cenderung agak gelap, namun tidak gelap sekali dan tidak terlalu terang sekali untuk warna, dan keterangannya kecerahannya itu beda-beda untuk setiap merek oli. Namun kalau untuk aroma itu hampir sama semua, baunya seperti oli ya, namun oli yang belum terpakai. Kalau oli sudah dipakai, sudah dimasukkan mesin, tentunya baunya akan beda juga. Yang terakhir adalah tip dari saya agar tidak kena oli palsu. Nah, tipsnya juga bersangkutan dengan yang saya jelaskan tadi ya. Yang pertama, kalau bisa jangan pindah-pindah toko. Misalnya beli di toko online juga itu terus saja, karena dia akan menjaga nama baiknya toko online ya. Demikian juga untuk toko biasa, jangan pindah-pindah toko, atau misalnya sembarangan beli di toko atau sedang perjalanan jauh langsung beli oli. Nah, itu akan beresiko. Yang selanjutnya adalah harga. Jangan tergiur dengan harga yang murah. Kalau harga murah tentunya kualitasnya juga akan beda. Sudah dipastikan kalau harga murah biasanya palsu. Yang terakhir, nah sebelum kita masukkan ke dalam mesin, kita cek dulu bau dan warnanya. Jangan langsung dituang, atau bisa juga dicek dituang ke tempat lain dulu. Kalau ada kotoran di bawah, dipastikan itu adalah oli palsu. Kalau ada gram-gram kecil ketika kita tengok seperti ini. Oke, seperti itu teman-teman cara membedakan oli asli yang dipalsu. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.